Bab 36. Kejutan menyakitkan. Jarum jam menunjuk pada angka 9. Mobil Rafael sudah teronggok di area parkir Shimega Mall. Kedatangan mereka tentu saja mencuri perhatian pengunjung, bahkan penjaga toko di sana. Mereka yang mengetahui jika yang datang itu adalah pemilik mall, maka tak segan mereka akan sengaja menghampiri semata untuk menyapa dan bertanya kabar. Margashi itu akhirnya tiba di kantor. Semua karyawan di sana tentu saja dikagetkan dengan kedatangan Rafael. Bagaimana tidak? Karena bukan jadwalnya Rafael berkunjung. Mereka beranggapan jika itu adalah benar-benar sebuah sidak. Rafael menghubungi asistennya. Ia memerintahkan untuk membawa semua baju anak keluaran terbaru dan pembukuan bulan lalu. Sayang, nanti ada kejutan untukmu, kata Rafael. Revalina sumringah. Wah, apa itu? Ada, deh. Tunggu aja, ya. Di sebuah counter barang-barang branded, seorang wanita bertubuh jangkung sedang memilih dan memilah beberapa gaun indah serta tas. Tolong ambilkan yang itu. Titahnya kepada seorang pelayanan sambil menunjuk salah satu gaun mewah. Yang itu juga. Itu. Dan itu. Titahnya lagi. Setelah dirasa ia puas memilih dan ternyata cocok dirinya kenakan, wanita itu pun segera ke kasir. Bungkus, dan tolong kirim ke alamat ini, titahnya dengan angkuh seraya memberikan kartu nama. Maaf, bayar dulu Nona, ucap sang kasir. Wanita itu mendelik. Heh, kau tidak tahu siapa aku? Aku bebas memilih dan mengambil apa saja di mall ini. Semuanya gratis untukku. Kasir itu mengernyitkan dahi. Ilya, aku tahu. Siapa saja boleh memilih dan tentu saja harus dibayar Nona. Tidak ada kata gratis di sini. Perdebatan pun tak terhindarkan. Tentu saja membuat rasa pengunjung lain penasaran. Hingga akhirnya terjadi kerumunan di sana. Sang pengunjung angkuh itu menggebrak meja kasir. Astaga, cepat panggilkan pemilik toko ini. Kasir itu pergi memanggil bosnya. Ah, selamat siang Nona, sapa pemilik toko. Apa kabar? Buruk, anak buahmu sudah membuatku emosi. Apa yang terjadi? Wanita itu mendelik kepada sang kasir karena merasa puas dan yakin jika pemilik toko itu akan memecatnya. Ia pun menceritakan atas apa yang sebenar terjadi. Berapa total semuanya? Tanya pemilik toko kepada anak buahnya. 700 juta, jawabnya. Sang pemilik toko hanya mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian meminta waktu sebentar untuk menghubungi seseorang. Maaf Nona, Anda tetap harus membayarnya, kata pemilik toko setelah selesai menelepon. Segala caci maki wanita itu iontarkan. Ia merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan pemilik toko itu. Hei Nona, jika tidak mampu bayar tidak usah segala macam. Alasan kau sebut, ucap salah satu pengunjung. Gaya? Sih, boleh. Ternyata kere, kata pengunjung iainnya. Tatapan kesal dan marah, wanita itu layangkan, sampai-sampai pemilik mall turun tangan. Rasa penasaran yang besar membuat Revalina mengikuti Rafael. Tentu saja setelah berpamitan kepada Hana. Kaki jenjang Revalina menyururi sebuah lorong. Namun, saat dirinya menuju pintu lift, samar ia mendengar suara laki-laki yang sangat ia kenali. Itu kan toilet wanita. Kenapa ada suara laki-laki di sana? Gumam Revalina seraya melangkah menghampiri. Revalina membekap mulutnya ketika mendengar sebuah percakapan. Aku tidak mau sayang. Aku masih mencintaimu. Beri aku kesempatan untuk berubah. Please, ucap seorang wanita. Aku yakin rasa cintamu kepadaku masih sangat besar. Kau menikahi wanita itu karena hak asuh, bukan karena cinta, sambungnya. Hak asuh? Gumam Revalina. Apa jangan-jangan wanita itu adalah Maria? Suamiku ada di dalam sana? Dengan napas memburu dan hati tak menentu, Revalina mengendap mendekat ke arah mereka. Kedua matanya terbelalak sempurna saat melihat adegan di hadapannya. Seorang wanita dan pria sedang bercumbu dengan posisi tangan si pria berada tepat di dada sang wanita. Revalina melangkah mundur dengan tangan masih membekap mulut.
Matanya mulai meneteskan air mata, hatinya hancur seketika. Sungguh kejutan tak terduga. Mereka adalah Maria dan Rafael. Lepas! Rafael mendorong Maria hingga terjatuh kemudian bergegas meninggalkan toilet. Astaga, Revalina! Rafael melihat istrinya berlari. Ia pun mengejar. Sayang, tunggu! Apa kau yang menyuruh karyawanmu untuk membayar Maria tidak melanjutkan perkataannya karena Rafael sudah menghilang di balik tembok. Ya, wanita yang ada di toko baju tadi adalah Maria. Rafael memperbolehkan Maria mengambil apapun secara cuma-cuma. Akan tetapi, itu dahulu saat mereka berpacaran. Rafael menutup akses Maria setelah memutuskan hubungannya. Maria mengentakkan kakinya. Sambil menyeringai ia berkata, "Akan aku pastikan kau menjadi milikku lagi." Revalina berlari sejauh mungkin meninggalkan mall. Ia duduk di sebuah halte. Air matanya terus saja jatuh. Tin! Suara klakson berbunyi beriringan dengan berhentinya mobil tepat di depan Revalina. Kaca pintu mobil terbuka, dan Revalina segera memalingkan muka sambil menghapus air matanya. "Revalina," sapa seorang pria dari dalam mobil. Pria itu bergegas turun dan menghampiri Revalina. "Ya ampun, kamu kenapa, Re?" Revalina mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa, Kak." "Tidak apa-apa bagaimana? Kamu habis menangis lagi." Revalina tersenyum walau air mata menetes kembali. "Kok Kak Kenzie bisa ada di sini?" "Tidak usah mengalihkan pembicaraan. Bicara sama kakak, ada apa?" "Ah, begini saja. Di sana ada kafe, dan lebih baik kita ke sana. Yuk." Revalina mengangguk karena memang dirinya butuh ketenangan. Keduanya menaiki mobil dan meluncur ke tempat yang dituju. Tiba di kafe, Kenzie langsung memesan minuman. Tidak ada kata antara keduanya. Mereka terhanyut dalam pikiran masing-masing. "Di mana suamimu?" tanya Kenzie tiba-tiba. "Ada," sahut Revalina. "Bicaralah, Re. Ada apa?" Ingin rasanya, Revalina mengatakan yang sebenarnya. Akan tetapi, ia sadar sangat tidak pantas jika masalah pribadinya diumbar kepada orang lain. Terlebih, Kenzie adalah pria yang menaruh hati kepadanya. "Maaf, Kak." Kenzie tersenyum dan menggenggam tangan Revalina. "Tidak apa kalau tidak mau cerita." Revalina menarik tangannya yang digenggam lalu tersenyum. "Kok kakak bisa ada di sekitar sini sih?" Kenzie menjawab jika dirinya hendak menjemput seseorang di Shimega Mall. Obrolan pun terjadi di antara mereka dan mampu melupakan sejenak kesedihan Revalina. 1 jam telah berlalu. Revalina memutuskan untuk kembali ke mall. Kenzie pun mengantar karena memang tujuannya sama. Di mall, Rafael dengan cemas menunggu Revalina. Ia sudah mencari dan mengerahkan anak buahnya untuk mencari. "Sebenarnya ada apa dengan kalian?" tanya Hana yang sedang berusaha menenangkan Aldevaro yang sedang menangis. Nanti El cerita, Ma." "Kamu sudah cek CCTV?" Rafael menepuk keningnya. Ia merasa bodoh di saat seperti itu, sampai lupa dengan CCTV. Pria tampan itu bergegas duduk di kursi kebesarannya, lalu mengecek beberapa titik. "Ketemu," Tete seru Rafael. "Ma, El titip Al." "Ya," sambungnya seraya bergegas meninggalkan ruangan. Rafael lari ke area parkir. Baru saja dirinya menekan tombol pada kunci. Matanya menangkap jika Revalina turun dari mobil. Ia pun lari menghampiri. "Sayang, kau kemana saja?" El tanya Rafael. "Makasih kakak. Kapan-kapan kita ngobrol lagi," tutur Revalina kepada Kenzie tanpa memedulikan suaminya. "Iya, nanti call aja," kata Kenzie. "Aku permisi dulu, Kak. Anakku pasti menunggu," pamit Revalina. Rafael hanya terbengong melihat sikap istrinya. Kenzie turun dari mobilnya dan mendekati Rafael. "Jika Revalina menangis lagi karenamu, maka aku akan merebutnya darimu. Ingat itu. Kau bawa kemana istriku, ha?" Kenzie tersenyum sinis. Sudah jelas aku menghiburnya. Apa sekarang kau jadi lelaki pecundang tidak? Mencari kemana istrimu pergi, ha?" Geram Kenzie seraya mencengkeram kerah ke meja Rafael. Dia menangis sendiri duduk di halte. Apa kata orang jika tahu Revalina adalah anak dari Tuan Carlos? Rafael hanya diam mendengar penuturan Kenzie. Ia membenarkan yang Kenzie ucapkan.
Kenzie melepaskan cengkeramannya, kemudian masuk kembali ke mobil, sedangkan Rafael berlari menuju kantornya. Revalina merutuki dirinya sendiri karena pergi terlalu lama hingga Alvaro menangis terseduh-seduh. Wanita itu mengelus dengan penuh rasa sayang sampai akhirnya bayinya tenang dan kembali ceria. Tiba di ruangan, Rafael mengajak istri serta ibunya untuk jalan-jalan. Namun, Revalina menolak dan lebih memilih akan mencari pernak-pernik ulang tahun putranya yang beberapa hari lagi tiba. Pun dengan Hana, ia menolak. Revalina menghubungi sopir pribadinya agar segera datang ke Shimega Mall. "Biar aku saja yang antar," tawar Rafael. "Tidak perlu," ketusnya. "Ayo, Ma. Tunggu sopirku datang sambil keliling mall ini saja. Bagaimana?" Hana menyetujui saran menantunya. "Di mall ini saja ada. Tidak usah mencari ke tempat lain," saran Rafael. Revalina bergegas meninggalkan ruangan tanpa sedikit pun menoleh ke arah suaminya. "Mama tunggu penjelasan kamu, El," kata Hana kemudian mengikuti Revalina. Rafael mengacak rambutnya karena kesal. Bagaimana ia menjelaskan nanti kepada istrinya? Daun pintu kembali terbuka. Rupanya Revalina mengambil tasnya kemudian berkata, "Terima kasih atas kejutannya, Tuan. Kau telah berhasil membuat hatiku sakit kembali." Wanita itu bergegas keluar. Tunggu, bukan itu!" teriak Rafael, tetapi Revalina terus melangkah. Sial, Maria, aku akan buat perhitungan denganmu." Rafael mengepalkan tinju. Rafael duduk termangu menatap laptop di meja kerjanya. Ya Tuhan, bagaimana ini? Akan sulit baginya untuk percaya lagi kepadaku. Ayok, berpikir El. Berpikir. Matanya melihat monitor yang terhubung dengan CCTV mall itu. Ia melihat istri dan ibunya menuruni eskalator. Seketika ia sumringah, karena hal yang akan ia lakukan adalah dengan mengecek rekaman CCTV area lorong, di mana tadi dirinya dan Maria bertemu.